Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan progress report proyek UAS Analitik dan Visualisasi Data dengan judul tema yang kami angkat, yaitu Analisis dan Visualisasi Data Transaksi Laundry Cleaner. Sebelum itu, perkenalkan, saya Arsyandra Muzaffar dengan NIM 240911688. Saya Reswara Ganendra Rasidewa dengan NIM 24091161000. Nama saya Yuda Triatmaja dengan NIM 2409116095. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taral Saputra dengan NIM 24091116087. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi C tahun 2024. Liputan pembahasan dalam Mid Progress Report kami yaitu meliputi profil laundry cleaner, pelaksanaan studi, kendala dan solusi, deskripsi dataset yang kita gunakan, tools yang kita gunakan, dan dokumentasi kegiatan. Pertama ada profil cleaner laundry. Dia ini ada di Perjuangan nomor 59 Sepaja Selatan. Dia ini kalau kita ingin ke cleaner laundry dari Unmul, kita tuh ke arah Perjuangan, patokannya tuh gampang banget. Dia ada di setelah Indomaret di sebelah kanan. Tema cleaner laundry itu dia biru-biru gitulah dalamnya. Terus cleaner laundry ini baru beroperasi selama 2 bulan dengan menghadirkan layanan praktis dan berkualitas dengan mengutamakan kebersihan serta kepuasan pelanggan dengan berbagai struktur layanan dan keunggulan yang ditawarkan seperti self service. Jadi self service nih kita melakukan laundry ini secara mandiri. Jadi tanpa harus menggunakan sabun yang disediakan oleh cleaner, kita bisa memakai sabun dan produk perawatan pakaian kita sendiri. Terus ada regular service. Ini kita tinggal hanya memberi bajunya saja. Sisanya diurus oleh pekerjanya di sana, mulai dari pencucian, pengeringan, penyetrikaan. Terus secara menyeluruh lah. Kita tinggal terima beresnya saja. Terus ada ragam layanan yang disediakan oleh cleaner laundry. Cuci standar tanpa setrika, cuci lipat, cuci setrika, cuci kering cepat atau biasa dibilang express. Terus di cleaner laundry juga bisa mencuci sepatu, bed cover, dan selimut. Lalu ada price list cleaner laundry. Yang pertama tuh ada di mesin besar, cuci saja tuh sebesar 15.000, kering saja itu 15.000, cuci kering 30.000, cuci kering plus setrika 60.000. Jadi harga dihitung per mesin. Terus ada regular atau drop off. Ini ada cuci lipat 6.000 per kilo, cuci setrika 8.000 per kilo. Jadi ada pilihan express 2 jam selesai, minimal 3 kilo. Saya akan menjelaskan pelaksanaan studi kami. Yang pertama, kami sudah mencari dataset itu dari yang pertama ada tempat main PS, yaitu Galactic PS yang ada di PM Nur. Nah, di situ kami pertama-tama masuk dan menanyakan kasirnya. Jadi kami menjelaskan latar belakang tugas kami, terus kami dari instansi mana, lalu diarahkan untuk chat ke ownernya. Dikarenakan kasirnya itu kurang paham dan tidak berani untuk memberikan data tanpa sepengetahuan owner dari Galactic PS tersebut. Sehingga kami chat owner Galactic-nya, tetapi ownernya belum bisa memberikannya. Lalu tempat yang kedua itu ada Apotek Sehat Bersama. Nah, di situ kami datang dan ditanya, ini dari instansi mana, lalu suratnya mana, dikarenakan menurut kami memang apotek itu agak sulit untuk diminta datanya, dikarenakan apotek itu juga ada obat-obatan yang tidak boleh datanya disebar luaskan secara bebas. Jadi owner dari Apotek Sehat Bersama itu tidak memberikan datanya. Sehingga kami mencoba ke tempat yang ketiga, yaitu ada Pet Shop Pesona. Di Pet Shop Pesona ini juga sama.
Kami memberikan latar belakang tugas kami dari mana, dan kasirnya berkata, mohon maaf sebelumnya dikarenakan owner pet shop Pet Pesona itu sepertinya tidak bisa memberikan data yang kami butuhkan untuk di analisis tugas UAS kami. Lalu ada tempat keempat, yaitu ayam bebek cinta atau biasa disebut ayam bebek ganja ABC di Pramuka. Nah, di ayam bebek tersebut kami pertama-tama makan dulu. Setelah itu kalau selesai makan, kami meminta dengan seperti tadi menjelaskan latar belakang tugas kami dari instansi mana, lalu diarahkan untuk chat ownernya. Sudah diarahkan untuk chat owner, kami chat ownernya dan ownernya balas kalau adminnya pada bulan ini sibuk sehingga tidak bisa memberikan data yang kami butuhkan. Di situ sayang sekali kami terpaksa untuk mencari tempat lain. Di tempat kelima, itu kami ke laundry cleaner di Perjuangan. Nah, di situ kami disambut dengan yang kebetulan itu ownernya itu ada di situ. Jadi kami datang ke laundrynya. Pertama-tama kami menjelaskan latar belakang kelompok kami, lalu ownernya menyambut dengan ramah dan ownernya juga menawarkan untuk melihat buku laporan bulanan mereka. Ada 2 jenis buku laporannya, yaitu laporan kiloan dan juga laporan self-service. Karena kan ada 2 jenis, yaitu laporan buku reguler dan laporan buku self-service. Tetapi laporan laundry ini belum dalam bentuk digital, dikarenakan para adminnya belum sempat untuk mengkonversi datanya. Dan akhirnya kami memutuskan untuk mengambil studi dataset laundry cleaner yang bersumber dari buku laundry bulanan ini. Dan dataset buku laporan laundry cleaner ini kami konversi menjadi dataset digital secara manual. Untuk selanjutnya ada kendala dan solusi. Kami di Cleaner sendiri menghadapi kendala atau tantangan yang cukup signifikan terkait konversi manual buku transaksi ke format CSV melalui Excel. Meskipun proses ini awalnya terlihat kompleks, namun berkat kerjasama yang baik antara kami, owner, dan karyawan laundry cleaner itu sendiri, kami berhasil mengatasi hambatan ini dengan sukses. Kami memulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan owner dan karyawan di sana untuk memahami secara mendetail setiap aspek dalam buku transaksi mereka, termasuk istilah teknis dan singkatan yang umumnya hanya dipahami secara internal saja. Hasilnya, kami mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai struktur dan konten buku transaksi, yang kemudian memungkinkan kami untuk mengkonversi data ini menjadi format tabular dan CSV yang mudah dianalisis. Selanjutnya ada deskripsi dataset. Dataset yang kami kelola sendiri terdiri dari 10 kolom penting, yang dimana ini mencakup informasi seperti hari dan tanggal transaksi untuk analisis kesibukan laundry, jenis layanan yang yaitu regular atau self-service, kategori layanan seperti cuci lipat kah, cuci setrika, cuci kering, dan lainnya, berat transaksi dalam gram, total harga transaksi, metode pembayaran, cash, QRIS atau transfer, status pembayaran, kategori durasi layanan normal ataupun ekspres, dan biaya tambahan yang termasuk produk tambahan atau layanan khusus seperti pencucian bed cover. Terus ada tools yang digunakan. Yang pertama ada Microsoft Excel. Jadi kan yang sebelumnya kita menerima data dari Cleaner Laundry ini dengan metode pembukuan. Kita menggunakan Microsoft Excel nih untuk mengkonversi dari pembukuan itu menjadi file Excel dengan format CSV yang isinya ya data-data dari pembukuan itulah. Terus Google Colab
Di Google Colab ini kita manipulasi dan analisis data lebih lanjut, dan kami juga sedikit membuat visualisasi menggunakan modul seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan yang lainnya sesuai dengan kepentingan analisis kami. Yang ketiga, Tableau. Tableau ini sebagai tempat visualisasi yang lengkap dan juga mudah. 4. Microsoft Word. Di sini kami akan menyusun dokumen dan hasil analisis kami dengan berupa insight, kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak laundry cleaner. Terus Canva, kebutuhan visual lain sebagai platform pembantu. Misal ada visual-visual lain yang bisa dibuat di Canva atau hanya bisa dibuat di Canva, kita akan menggunakannya. Berikut adalah dokumentasi kegiatan selama pelaksanaan studi kami. Pada foto pertama, yaitu ketika kunjungan pertama kami dalam proses pengumpulan data. Di situ kami memohon izin dan proses pengumpulan data tahap awal pada owner dan karyawan laundry cleaner. Kemudian foto kedua yaitu saat wawancara lanjutan mengenai istilah teknis yang ada dalam buku transaksi seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sekian Need Progress Report proyek UAS Analitik dan Visualisasi Data kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.